jurusan pengampu mata kuliah HIK Ilmu Dakwah dan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam hingga pada hari ini. Salawat serta salam juga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari umat yang taat dan mendapatkan pertolongan di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ganes Laninata Savitri dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai apa itu halal dan haram, apa saja titik kritis dari suatu produk pangan, dan apakah suatu produk pangan tersebut wajib untuk tersertifikasi halal MUI. Baiklah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Halal secara bahasa artinya diperbolehkan, maka makanan atau minuman yang halal berarti diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Halal ini hukumnya wajib loh teman-teman, sama seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menutup aurat. Mengenai kehalalan ini telah diatur oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sedangkan haram secara bahasa artinya dilarang, maka makanan atau minuman yang haram berarti dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi umat muslim. Lalu untuk yang belum jelas hukumnya antara halal atau haram disebut dengan syubhat. Makanan atau minuman yang belum halal belum tentu tidak halal. Mungkin karena kita kurangnya akan informasi, mungkin produk tersebut masih dalam proses sertifikasi, atau ada faktor-faktor lain di belakangnya. Namun, sebagai umat muslim yang baik, sebaiknya kita memiliki sikap antisipasi terhadap apa yang akan kita konsumsi. Mungkin ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kita tidak tahu kok, jadi tidak berdosa dong. Atau ada yang berpendapat, ya udah terlanjur nih, nggak sengaja, jadi nggak apa-apa dong. Mungkin pendapat seperti itu sebagian benar, tetapi tetap ada pengaruh yang diberikan terhadap diri kita loh teman-teman. Agar lebih mudah dipahami, misalnya kita analogikan seperti ini. Si Fulan datang ke suatu kafe, lalu si Fulan ini memesan suatu minuman yang ternyata di dalamnya terdapat racun cyanida. Kemudian selang beberapa saat, si Fulan ini meninggal. Menurut teman-teman, si Fulan ini meninggal karena keracunan atau meninggal karena bunuh diri? Iya betul, jawabannya si Fulan ini meninggal karena keracunan, bukan meninggal karena bunuh diri. Apakah si Fulan ini berdosa? Jelas tidak, tetapi efek racun yang ditimbulkan kepada tubuhnya yaitu membuat si Fulan ini meninggal. Sama seperti ketika makanan atau minuman yang haram kita konsumsi dan masuk ke tubuh kita, maka doa kita tidak akan dijabah oleh Allah. Sayang banget gak sih teman-teman kalau misalnya demi ngikutin tren, makan enak, atau bikin perut kenyang, tapi doa kita yang gak dijabah sama Allah. Gak banget deh, rugi banget kan? Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setiap produk pangan, terutama makanan, memiliki titik kritisnya masing-masing. Tidak hanya seputar no pork, no lard, tetapi masih banyak ditemukan pada pengolahan bahan pangan menggunakan alkohol ataupun sejenisnya, walaupun jumlahnya sedikit. Padahal sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 bahwa hukum mengonsumsi khamar adalah haram, yang artinya di mana itu dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Salah satu contoh makanan yang memiliki titik kritisnya sendiri yaitu produk bakery, yang mungkin di mana masyarakat awam belum mengetahui bahwa produk bakery ini memiliki titik kritisnya sendiri. Padahal banyak yang harus diperhatikan pada produk bakery ini. Pertama, penggunaan bahan tambahan pangan berupa room essence. Room essence ini pada produk bakery berfungsi sebagai pemberi aroma. Room essence diharamkan karena memiliki sifat seperti hammer dan bahkan memiliki kandungan alkohol sebesar 38-40%. Yang kedua, yaitu emulsifier, di mana emulsifier ini berfungsi untuk mencampurkan adonan yang berlemak tinggi dengan air. Contoh dari emulsifier ini yang pertama yaitu shortening, ovalet, TBM, dan lain-lain. Emulsifier ini juga dapat berfungsi sebagai penstabil. Bahan baku dari pembuatan emulsifier ini dapat berasal dari lemak nabati ataupun lemak hewani, di mana titik kritisnya difokuskan pada bahan baku yang menggunakan lemak hewani. Hewan yang digunakan ini adalah hewan halal atau hewan non-halal. Kemudian kuas yang digunakan untuk mengoleskan mentega atau bahan olesan lainnya. Biasanya banyak kuas yang digunakan itu menggunakan dari bulu babi yang sifatnya najis. Oleh karena itu, produk yang terkena sambungan kuas najis akan najis pula, sehingga hukumnya akan haram untuk dikonsumsi. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga gelatin, vanila ekstrak yang mengandung alkohol 35% dan bahan-bahan lainnya yang mungkin kita tidak ketahui yang terkandung di dalam produk bakery tersebut.
yang sudah dijelaskan, masakan di restoran pun juga memiliki titik kritisnya sendiri. Seperti pada proses pengolahannya, apakah masakan tersebut ditambahkan dengan angciu, arak masak, mirin, shoyu, sake, wine, atau saus-saus Chinese lainnya yang mungkin kita tidak ketahui. Akan terasa sulit bagi masyarakat awam yang belum mengetahui mengenai bahan-bahan tersebut apabila tidak bertanya ataupun mencari informasi mengenai restoran atau masakan di tempat tersebut. Oleh karena itu, pada setiap produk makanan yang beredar ataupun industri, sebagian besar diwajibkan untuk melakukan proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dengan begitu, kita jadi paham mengenai pentingnya logo dan sertifikat halal pada kemasan yang diberikan oleh MUI. Karena hal itu berarti makanan atau minuman yang kita konsumsi ini telah ada yang menjamin, yaitu jaminan mutu halal dari MUI yang mempermudah kita untuk memilah-milih makanan mana yang akan kita konsumsi dengan segala bentuk keterbatasan kita untuk mengonsumsi produk pangan. Di mana jaminan tersebut membuat kita tidak perlu terlalu khawatir apakah pada produk pangan tersebut terdapat bahan baku atau bahan tambahan pangan yang tidak halal ataupun proses produksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada program studi teknologi pangan yang saat ini sedang saya pelajari dan tekuni, perkara mengenai makanan atau minuman tidak hanya seputar halal dan haramnya saja, tetapi kami juga meninjau dari segi toyibnya. Apakah ketika produk pangan tersebut kita konsumsi memberikan manfaat bagi tubuh kita sendiri? Contohnya ketika kita mengonsumsi gorengan itu sebenarnya halal, tapi ketika gorengan tersebut dicampurkan antara bahan baku yang satu dengan bahan baku yang lain tidak sesuai ataupun dikonsumsi secara berlebihan, maka itu akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Maka dari itu, peran kami sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi program studi teknologi pangan adalah berusaha untuk menciptakan, memodifikasi, mengembangkan, ataupun memastikan produk yang beredar di luar sana baik dikonsumsi oleh masyarakat, memberikan efek kesehatan dan tidak memberikan efek penyakit ataupun mudarat bagi tubuh si pengonsumsinya. Dari beberapa pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Allah telah mengatur dengan sedemikian rupa mengenai halal dan haram di dalam Al-Quran secara mendetail. Sudah jelas hukumnya antara yang halal dan yang haram, yang ditinjau dari bahan bakunya, proses produksinya, penyembelihannya, penamaannya, atau hal-hal lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Mungkin ketika kita baru mendengar ataupun mengetahui mengenai hal tersebut akan terasa sangat sulit dan kompleks karena ternyata banyak sekali ya titik kritis dari suatu produk pangan yang harus kita perhatikan yang mungkin saja kita pernah konsumsi sebelumnya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Namun di balik kesulitan tersebut, apabila kita memiliki niat hati yang ikhlas untuk mulai belajar dan membiasakan dalam diri memiliki sikap antisipasi, menghindari yang syubhat dan meninggalkan apa saja yang haram dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan berubah menjadi diri kita yang baik, insya Allah akan Allah bimbing, Allah tunjukkan, Allah arahkan, dan Allah permudah jalan kita di dalam jalan kebaikan tersebut. Mungkin sedikit pembahasan mengenai halal dan haram yang dapat saya bagikan, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya pamit undur diri. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.